Selamat datang kembali di Jadwal Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberi kelancaran dalam segala hal. Masih bersama saya, Ray, yang akan membagikan sebuah alur cerita film seru. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang profesional bernama Arthur Bishop. Para korbannya seolah-olah mati karena kecelakaan atau bunuh diri. Untuk teman-teman, mohon dukungannya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis dan supaya channel ini maju berkembang. Terima kasih untuk yang telah subscribe channel ini. Semoga rezekinya tambah lancar dan barokah. Tanpa menunggu yang tidak pasti, mari kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Seorang bos gangster baru saja turun dari jet pribadinya, dan dia melanjutkan perjalanan menggunakan mobil untuk kembali ke rumahnya di Kolombia. Warga yang menghalanginya di tengah jalan dengan cepat, para anak buahnya tidak segan-segan menyingkirkannya. Ketika berenang di rumahnya, para pengawal selalu menjaganya dengan ketat. Dan tiba-tiba seorang pembunuh bayaran berhasil menghabisinya. Dia adalah Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham, yang kemudian kabur melarikan diri. Dia kembali ke rumahnya dan santai mendengarkan musik dari piringan hitam. Arthur Bishop dikenal sebagai pembunuh bayaran yang profesional. Pekerjaannya sangat berbahaya dan terkadang dia harus membuatnya seperti sebuah kecelakaan atau dibuat seakan dilakukan oleh orang lain. Arthur kemudian menemui Harry McKenna, teman sekaligus orang yang memberinya pekerjaan ini. Mereka berdua tergabung dalam sebuah organisasi khusus sebagai para pembunuh bayaran. Terungkap juga dia mempunyai anak bernama Stephen McKenna yang selalu membuat onar. Setumpuk uang kembali Arthur dapatkan untuk misi itu, dan untuk kebutuhan biologisnya Arthur datang ke sebuah klub malam dan bertemu seorang wanita, dan kegiatan cocok tanam pun dilakukan. Keesokan harinya Arthur kembali melihat laptopnya, terlihat sebuah email masuk ke akun pribadinya untuk menghabisi Harry McKenna. Dia lalu menelepon agensinya dan menanyakan sebuah pesan yang menurutnya ada kesalahan. Dan dia meminta dilakukan pertemuan. Pimpinan dalam organisasi mekanik bernama Dean yang baru turun dari jet pribadinya dan bertemu Arthur. Dean mengungkapkan dalam sebuah misi di Afrika Selatan, agen mereka yang bernama Sebastian terbunuh karena ada orang dalam yang telah membocorkan informasi. Dan satu-satunya orang yang tahu persis pekerjaan ini selain Dean adalah Harry McKenna. Dalam akun depositonya terlihat jumlah uang yang fantastis senilai $20 juta. Dalam 2 hari Arthur ditugaskan untuk menghabisi Harry karena faktanya jelas dia telah menghancurkan organisasi ini dari dalam. Meskipun dia temannya sendiri atau dengan terpaksa, Dean akan menugaskan orang luar untuk menghabisinya. Setelah dipikir secara matang, Arthur memulai aksinya. Arthur menelepon Harry dan memintanya untuk keluar dari gedung karena ada orang yang akan mendatanginya. Harry mengikuti arahan Arthur untuk keluar dari gedung itu seorang diri dan dia akan menunggunya di basement. Harry terkejut sampai di sana mobilnya telah dirusak dan Arthur pun muncul. Kini dia baru sadar jika Arthur ditugaskan oleh Dean karena dia telah menjual rahasia organisasi ini kepada pihak lain. Dan Harry mengeluarkan pistolnya yang menemaninya selama 35 tahun yang bernama Amat Victoria, curam hadiah dari Admiral Beasley. Harry pun menembakkan ke mobilnya yang telah rusak dan lalu diberikan kepada Arthur. Dan Harry pun rela mati di tangan temannya sendiri, lalu Arthur langsung menyelesaikan tugasnya. Arthur datang ke makamnya dan melihat anaknya yaitu Steve berada di sana. Dia kemudian mengantarnya pulang ke rumah mendiang ayahnya. Dalam foto terlihat Harry adalah veteran perang. Arthur juga menawarkan uang kepada Steve karena diketahui pihak bank telah mengosongkan rekening ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan Steve memilih untuk merampok mobil kembali sesuai dengan hobinya. Sebelum pulang, Steve bertanya kepada Arthur orang macam apa yang berani menembak pria yang menggunakan kursi roda.
Di malam hari, Steve yang sedang berada di dalam mobilnya dihampiri oleh seorang perampok dan bermaksud merampas mobilnya. Perampok Cikluk mau merampok suruhnya, bahkan Steve akan menembaknya hingga Arthur datang menghentikannya. Di keesokan hari, Steve kembali menemuinya. Dia meminta Arthur mengajarinya untuk menjadi pembunuh bayaran profesional. Karena dia tahu ayahnya adalah mentor Arthur, namun Arthur menolaknya. Arthur kemudian pergi ke pelabuhan dan seorang pria tua di sana memberi nasihat untuk mengikuti kata hatinya. Arthur berhutang budi kepada Harry yang telah menjadikannya seperti ini, dan Arthur akan membayarnya dengan membimbing anaknya Harry, yaitu Steve. Di sana Arthur memberi pemahaman dasar untuk menjadi seorang mekanik atau pembunuh bayaran. Steve harus mengenali targetnya sedetail mungkin. Pelajaran kedua adalah merawat dan memberi makan anjing itu tepat waktu untuk melatihnya disiplin selama 6 minggu. Arthur menyuruhnya untuk datang ke sebuah kedai kopi setiap hari dengan membawa anjingnya. Setelah itu Steve mulai diajarkan untuk menembak. Steve juga membaca tentang organ tubuh vital dan hal-hal yang menyebabkan kematian. Di sela waktunya, Arthur merakit sebuah mobil yang sudah dia kerjakan selama 2 tahun. Untuk meningkatkan keterampilannya, Arthur juga mengajak Steve mendatangi seorang mafia penjual senjata ilegal. Arthur seolah akan membelinya dengan menyerahkan sejumlah uang. Namun setelah itu dia mencekik dan menggantungnya, kemudian menyetel video bokep dan meninggalkannya. Kembali ke rumah, Steve dibuat kagum dengan cara kerja Arthur dan Steve mulai diberi misi oleh Arthur. Seorang pria yang selalu datang ke kedai kopi dan bertemu dengannya adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain, dan Arthur mendapat datanya jika target sebagai seorang homoseks. Steve ditugaskan membunuhnya dengan sebuah cairan kimia yang akan membuat jantungnya berhenti dalam 3 menit. Arthur menyuruhnya memasukkan obat itu di bar dengan rapi, namun sepertinya Steve membatalkan rencananya hingga pria itu mengajaknya ke rumahnya. Arthur sudah mengingatkan jangan menggunakan fisik atau membunuhnya karena postur tubuh Steve jauh berbeda dengan target. Sampai di ruangan lain, Steve mencari kelengahan pria tinggi besar itu dengan mencoba akal bulusnya lalu mencekiknya. Namun pria besar itu sangat kuat, hingga terjadilah pertarungan. Steve hampir saja tewas, untungnya dia berhasil menghabisinya. Kembali ke rumah, Arthur mengatakan sudah mengingatkan Steve untuk melakukannya dengan rapi. Mereka berdua pun kemudian mengunjungi sebuah bar. Arthur kembali dengan wanita kencannya, begitu juga Steve mendapatkan pasangannya. Dean menghubungi Arthur karena pekerjaannya dilakukan oleh orang lain. Dia kemudian memberinya pekerjaan baru yang harus diprioritaskan. Targetnya adalah seorang pria yang bernama Andrew Vaughn yang mengaku nabi baru. Mereka akan menghentikan adrenalin yang dikombinasikan dengan obat jantung dari tim dokternya yang bisa menyebabkan jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Andrew juga diketahui mempunyai kelemahan, yaitu menyukai wanita muda. Mereka memulai aksinya dengan memasang kamera penyadap kemudian menyelinap di dalam ruangannya. Masalah pun muncul karena target diberikan ketamin oleh dokternya sehingga efek adrenalin tidak berpengaruh. Selagi para pengawal Andrew berjaga di luar ruangan, Arthur dan Steve keluar dari lorong ventilasi mendekati target. Mereka terpaksa membunuhnya dengan memasukkan kabel ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa bernafas. Para pengawal Andrew pun panik setelah mengetahui Andrew telah tewas dan menerka-nerka apa penyebab kematiannya.
Tiba-tiba sebuah sekrup terjatuh dan pengawal mereka langsung memeriksa dinding kaca. Pertempuran pun kembali terjadi. Follow 'em. Two guys on the roof now. Cover the exit. Untuk menghindari pengejaran polisi, Arthur dan Steve memutuskan memisahkan diri. Tak diduga ketika akan menunggu kereta, Arthur melihat Sebastian. Sebastian adalah tim mereka yang gugur di Cafe Town akibat ulah Harry menjual rahasia mereka. Arthur kemudian bertanya kenapa dia masih hidup sedangkan tim mereka banyak yang terbunuh. Hal mengejutkan dia ucapkan ternyata Dean yang memberinya uang yang banyak untuk membunuh timnya sendiri. Fakta ini membuat Arthur murka dan merasa dibohongi oleh Dean dengan memfitnah Harry McKenna. Arthur pun langsung menghabisi Sebastian. Arthur kembali ke kapal, namun dia tidak melihat temannya, seorang pria tua, dan muncul 3 pria bersenjata yang mengejarnya. Ketika menelepon Steve, Arthur langsung tahu dia sedang ditodong oleh mereka. Arthur menyuruhnya untuk mengambil pistol yang berada di dalam sofa. Dan Steve berhasil menghabisi mereka semua. Arthur yang sudah kembali menyuruhnya untuk mengambil persenjataan. Tanpa sengaja, Steve menemukan pistol milik ayahnya yang digunakan untuk membunuhnya. Dia mulai menaruh curiga Arthur lah yang membunuh ayahnya. Arthur tiba di rumah Vince untuk memaksanya mengatakan lokasi Dean berada. Arthur terpaksa menggunakan anaknya karena tidak mau buka mulut. Arthur pun meneleponnya. Terungkap Dean mendapatkan uang $50 juta untuk membunuh Harry McKenna. Where's conference room E? Floor upstairs, sir. He's in the building. Get me the fuck out of here. Karena mengetahui kelihayan serta keberingasan Arthur, Dean pun dan pasukan pengawalnya meninggalkan markas mereka. Fine, Bishop. Nothing yet. Arthur dan Steve mencegat mereka dengan lebih dulu menghabisi para pengawalnya. Dean pun tidak berdaya dan langsung dihabisi di dalam mobilnya. Fuck you.
Di dalam mobil, Arthur secara tidak sengaja melihat pistol Harry yang dibawa oleh Steve, dan Arthur yakin jika Steve akan segera menghabisinya. Sesampainya di sebuah pom bensin, Steve dengan sengaja menumpahkan bensinnya, sedangkan dia berpura-pura membeli makanan, dan inilah yang terjadi. Steve kembali ke rumah Arthur. Dia menyalakan musik kemudian mengambil mobil mewah milik Arthur. Dia pun merasa senang karena dendamnya sudah terbalas. Ternyata ada secari kertas di dalam mobil itu yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati." Dan terungkap dalam rekaman CCTV, ternyata Arthur sudah melompat dari dalam mobil sebelum ledakan terjadi. Dan film pun berakhir. Bagaimana teman-teman menurut kalian alur cerita film dari The Mechanic ini? Itulah antara tugas budi dan dendam dari para mesin pembunuh. Semoga kalian terhibur dan memahami alur cerita yang saya bawakan ini. Jangan lupa subscribe-nya untuk teman-teman yang belum subscribe. Sebagai penutup, seperti biasa dari kami kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.